أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, kurangnya keteladanan akan menyebabkan anak mencari pola. Apabila kita orang tua ini tidak bisa memberikan keteladanan yang baik kepada anak-anak kita, maka pada suatu saat anak-anak akan oleh karena itu budaya menghormati orang tua perlu dijaga, perlu dipelihara dan diwariskan kepada anak-anak kita. Tali silaturahmi sehingga ada respeknya kepada orang tuanya. Jangan bapaknya dianggap CS, ibunya dianggap CS, kakeknya dianggap CS. Hilang rasa respek. Tapi ditanamkan satu kesadaran, kemanapun kau pergi nak, apapun yang kau kerjakan, tersembunyi di tengah batu, di dasar bumi, di puncak langit, Allah pasti tahu. Dalam bahasa yang ringan, nak, kita ini diawasi oleh dua hiperkomputer yang maha sensitif. Produksi langit, mereknya Rokib dan Atid. Itu komputer yang sangat peka dan sensitif. Jangankan kita berbuat, kita berniat baik saja, komputer sudah nyatat sendiri. Inilah yang orang sekarang namakan waskat, nah, pengawasan malaikat. Kalau hidup sudah merasa diawasi oleh malaikat, waskat berhasil. Tapi kalau waskat sudah diawasi malah nekat, itu yang gagal. Atau yang diawasi dan yang mengawasi sama-sama sepakat, itu juga bisa cincai. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, waskat dalam pengertian kita muslim, bagaimana hidup ini merasakan diawasi oleh malaikat. Intelektualitas yang tinggi sekalipun, IQ yang nilainya plus sekalipun, disiplin ilmu yang bagaimanapun banyak yang memenuhi benak kita, tanpa diiringi oleh etika otonom, orang sering mencari celah dan kesempatan. Mencari celah dan kesempatan. Tapi kalau sudah merasa kemanapun saya pergi, dimanapun saya berada, kebaikan bagaimanapun sekecilnya saya lakukan, toh Allah pasti akan memberikan balasan. In khairan wa khairun, wa in syarran fa syarrun. Jikalau baik, baik balasan yang kita terima. Jikalau jahat, jahat kejahatan yang kita terima. Kalau sudah ke arah ini kita berpikir, maka sesungguhnya
kalau kita berbuat baik kepada orang lain, hakikatnya kita sudah berbuat baik kepada diri kita sendiri. Lalu tidak ada merasa rugi berbuat baik kepada orang, karena manakala dia melakukan kebaikan kepada orang lain, artinya dia sudah berbuat baik untuk dirinya sendiri. Jadi setelah tauhid, kemudian berbakti kepada ibu bapak, yang ketiga baru pendidikan tentang akhlak, tentang moral. Pola ini yang sering terlupakan oleh kita, bahwa bagi kita itu pendidikan tidak lain upaya mencerdaskan otak anak. Jangan sampai sebab ini kelihatannya pembangunan makin maju, persaingan hidup makin tajam, tensi ekonomi semakin tinggi, sementara jumlah tenaga kerja dengan lapangan kerja yang tersedia jauh dari mencukupi. Jikalau tidak membekali anak dengan pendidikan yang menunjang lapangan pekerjaan, orang tua khawatir, takut sekali anaknya jadi gelandangan. Dikhawatirkannya kehidupan dunia ini, sementara dia lupa kalau anaknya bisa jadi gelandangan di akhirat. Padahal selama-lamanya gelandangan di dunia, paling seumur manusia itu 60 tahun, 70 tahun lah umur orang sekarang. 70 itu sudah luar biasa itu. Tapi kalau harus menggelandang di akhirat, menjadi gelandangan di akhirat, alangkah menyedihkannya. Apakah akan kita korbankan satu kehidupan yang langgeng, abadi, cuma karena tertipu oleh fata morgana dan kamuflase? Kita korbankan yang sedikit, kita korbankan yang besar karena kita memilih yang sedikit. Dalam bahasa Al-Quran memang pernah diceritakan hidup ini hakikatnya perlombaan, saudara-saudara. Perlombaan. Dan di dalam perlombaan itu ada yang menang, ada yang kalah. Al-Quran lalu memberikan peringatan, Alhaakumut takatsur. Kamu telah lalai karena berlomba-lomba memperbanyak harta, mempertinggi pangkat dan kedudukan, hatta zurtumul maqabir, sampai kamu akan masuk ke liang kubur baru sadar. Apalagi kalau nafas sudah sampai di tenggorokan, persis Fir'aun sudah tenggelam di lautan merah, mau mampus, baru dalam sekaratnya amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Kalau begini caranya, saya juga percaya kepada Tuhan Musa dan Harun, percaya kepada Allah. Sudah mau mati, baru amantu bi Rabbi Musa. Kami percaya kepada Tuhan Nabi Musa, kata Fir'aun. Malaikat maut kesel benar, dilelepin terus di laut. Mampus tuh sekalian. Hidup ini memang kita berlomba. Berlomba dengan waktu, berlomba dengan umur, berlomba dengan tenaga, berlomba dengan tetangga. Yang jangankan kita sampai mundur, berhenti saja sejenak, kita akan ditinggalkan oleh yang lain. Tiada kata mundur, bahkan tiada kata berhenti. Sekali kita melangkah, melangkahlah terus. Tapi berlombalah seperti yang dikehendaki Quran, fastabiqul khairat. Judlah kita harapkan insan yang fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah. Inilah harapan kita semua. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk mewariskan nilai-nilai yang baik kepada generasi yang akan datang, sehingga esok harus lebih baik daripada hari ini dan lusa harus lebih baik daripada hari esok. Terima kasih atas perhatian saudara. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah Kiai Haji Zainuddin MZ tahun 1990-an. Beliau nyatakan akan datang suatu saat nanti virus yang menyerang umat. Virus itu menggerogoti umat muslim dimanapun berada. Hari ini di tahun 2021 saat negeri kita bahkan seluruh dunia dilanda virus COVID-19, banyak jatuh korban hingga jutaan manusia tewas dan angka kemiskinan meningkat tajam. Penderitaan demi penderitaan dialami umat apabila menjauh dari Allah Maha Pencipta. Maka ketaatan umat adalah obat yang sesungguhnya. Kembali ke masjid, kembali membaca Al-Quran, kembali mempelajari sunnah-sunnah Nabi. Hanya kembali kepada Allah obat segala penyakit. Bertaubat kepada Allah Rabbul Alamin. Demikian nasihat Kiai Haji Zainuddin MZ semasa beliau masih hidup dahulu kepada kita umat muslim di Indonesia. Kali ini ceramah beliau yang kita tayangkan adalah nasihat umum tentang rumah tangga. Kehidupan sosial masyarakat, mendidik anak di masa penuh tantangan moral dan akhlak, muhasabah diri, introspeksi akhlak, kekuatan iman dan takwa. Semoga bermanfaat bagi kita semua. كياي حاجي زين الدين MZ في التسعينيات صرح بأنه سيأتي وقت يهاجم فيه الفيروس الأمة وسيبتلع الفيروس المسلمين أينما كانوا. اليوم في عام 2021 عندما أصيب بلدنا وحتى العالم كله بفيروس كوفيد-19 مات العديد من الضحايا ومات الملايين وزاد معدل الفقر بشكل حاد. المعاناة من أجل المعاناة التي يعيشها الناس بعيدا عن الله الخالق. فطاعة الناس هي الطب الحقيقي. نعود إلى المسجد، نعود إلى تلاوة القرآن، ونعود لدراسة السنة النبوية، إلا أن العودة إلى الله علاج لجميع الأمراض. توبوا إلى الله ربنا الطبيعي. هذه هي نصيحتك يا حاج زين الدين محمد عندما كان لا يزال على قيد الحياة لنا نحن المسلمين في إندونيسيا. هذه المرة محاضراته التي نقدمها هي نصائح عامة حول الأسرة والحياة الاجتماعية وتربية الأطفال في وقت مليء بالتحديات الأخلاقية والأخلاقية والتأمل الذاتي والاستبطان الأخلاقي وقوة الإيمان والتقوى. نأمل أن تكون مفيدة لنا جميعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين
على